memperhatikan orang-orang ateis seperti David Hume dan kritikus lainnya seperti John Stuart Mill, mengatakan bahwa adanya kejahatan membuktikan bahwa Allah itu tidak maha kuasa dan Allah itu jahat. Lalu kita bertanya begini, kalau memang Allah itu betul-betul ada dan mengasihi manusia, mengapa saya menderita? Dan jika Allah benci kepada dosa dan kejahatan, mengapa sampai hari ini kejahatan merajalela di dalam dunia ini? Poin pertama perlu kita perhatikan bahwa karena kejatuhan manusia di dalam dosa sebagai sumber kejahatan dan penderitaan itu sendiri. Kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat 16-17, di sana dicatat sebuah perintah Tuhan kepada manusia pertama pada waktu itu. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya, tetapi pohon pengetahuan janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ini adalah satu perintah. Tetapi selanjutnya kalau kita baca di Kejadian pasal yang ketiga 6-19, di sana dicatat perempuan itu mengambil, memakan dan memberikan kepada suaminya buah itu, sehingga mereka makan bersama-sama. Akibat ini, saudara-saudara, semua berakibat fatal pada manusia itu sendiri. Apa yang kita lihat? Perempuan itu akhirnya susah payah melahirkan. Dan dicatat selanjutnya akan berakhir kepada suaminya. Dan suaminya akan berkuasa atasnya. Kita melihat selanjutnya kepada laki-laki. Dikatakan terkutuklah tanah sebagai hukumannya. Susah payah mencari nafkah. Adanya semak duri dan rerumputan akan tumbuh. Dan akan kembali meninggal dunia. Kembali kepada debu tanah. Di sini kita melihat bahwa manusia itu setelah jatuh di dalam dosa mengalami penderitaan begitu susah, baik mencari nafkah, melahirkan, bahkan bumi yang mereka usahakan mengalami kesusahan sendiri. Setelah kita mengerti hal ini, maka timbul beberapa pertanyaan di dalam benak kita. Mengapa Allah tidak menciptakan manusia hanya berbuat baik saja? Dan mengapa Allah tidak memelihara supaya tidak terjadi kejahatan di dalam bumi? Saudara, jika manusia hanya diciptakan satu kemungkinan saja, dan Tuhan mengatur, menyetir mereka melakukan hanya satu aja, itu yang baik saja, maka manusia itu bukanlah manusia yang bermoral, yang bisa memilih yang baik atau yang jahat. Dan sama halnya, jikalau begitu, manusia sama dengan robot. Pertanyaan kedua yang muncul dalam benak kita, jikalau memang pada akhirnya manusia itu jatuh ke dalam dosa akibat dari kebebasan moral mereka itu, maka bukankah seharusnya manusia itu tidak perlu diciptakan? Manusia tidak berhak menanyakan hal ini. Karena kita adalah manusia yang dicipta, maka seluruh hak dan tujuan daripada kita dicipta itu tergantung pada pencipta kita, yaitu Allah sendiri. Maka semuanya itu bergantung sepenuhnya pada hak prerogatif Tuhan itu sendiri. Bagaimanakah hak prerogatif Tuhan itu? Itu bisa kita lihat di dalam Ayub pasal 38 sampai pasal 42. Itu sebabnya Roma 11 ayat 36 mengatakan, tujuan Tuhan itu menciptakan manusia dengan segala potensi moralnya. Entahkah itu nanti akan berbuat jahat atau berbuat baik. Semuanya itu ada tujuannya tersendiri oleh Allah sendiri. Karena Roma 11 itu mengatakan bahwa dari Dia, oleh Dia, dan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Selanjutnya kalau kita bertanya, mengapa kejahatan masih berlangsung sampai saat ini? Jawabannya adalah karena karya Allah di dalam dunia ini belum mencapai kegenapannya. Ketika waktunya nanti sudah genap, Yesus Kristus akan datang menghapuskan, mengalahkan segala penderitaan secara utuh. Akan datang saatnya nanti di mana kejahatan dan penderitaan itu akan dilenyapkan. Wahyu 21 ayat 4 mengatakan, dan Ia, yaitu Yesus itu sendiri, menghapuskan segala air mata, dan maut tidak akan ada lagi, dan seterusnya. Lalu kalau kita melihat manusia itu jatuh dalam dosa dan hukumannya itu bumi rusak dan mengalami penderitaan, kita mengalami kejahatan, moral manusia semakin rusak, apa solusinya? Solusinya adalah kita melihat bahwa Yesus Kristus mati di kayu salib. Dicatat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 mengatakan,
Allah telah mengaruniakan anak yang tunggal itu supaya setiap yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Yang kedua, perlu kita mengerti bahwa eksistensi dosa dan kejahatan itu tidak akan selamanya. Itu semua terjadi di dalam pemeliharaan Tuhan. Mazmur 103 mencatat, Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Dan Efesus 1 ayat 11 mengatakan, di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Jadi keberlangsungan keberdosaan manusia, kejahatan manusia itu tidak lepas daripada kontrol dan pemeliharaan Tuhan itu sendiri. Jadi kita tidak perlu ragu, dosa sampai hari bisa berlangsung, semua ada kegenapannya. Dan semua itu hanya sementara saja. Di dalam dunia ini, kejahatan itu adalah fana. Muria Walianto Matalu mengatakan bahwa di dalam Kejadian 1:26, manusia itu dicipta segambar dan serupa dengan Allah. Maka karena segambar dan serupa dengan Allah, Allah itu bermoral, sehingga manusia yang dicipta juga mempunyai kebebasan moral. Kebebasan moral manusia itu ada persekutuan, ada mengasihi, ada menyembah dan melayani dengan sukarela, bukan karena paksaan. Maka untuk menguji aspek moral itu di dalam diri manusia, apakah memang betul-betul mereka taat, apakah betul-betul mereka rela melayani dan menyembah Tuhan, maka ada sebuah ujian di dalam Kejadian pasal kedua ayat 16, yaitu tentang buah pohon pengetahuan itu yang manusia langgar pada waktu itu. Lalu kalau kita bertanya, mengapa? Untuk apa ujian itu diberikan? Allah ingin melihat sejauh mana ketaatan itu dan sejauh mana kerelaan manusia untuk menyembah Dia. Itulah guna daripada ujian. Jikalau tidak ada, maka aspek moral manusia itu mustahil. Karena tidak mungkin membedakan baik jikalau tidak ada kejahatan. Tidak mungkin membedakan kejahatan kalau tidak ada yang baik. Tidak mungkin membedakan mereka baik, taat, rela jikalau tidak diuji. Mustahil aspek moral jikalau tidak ada diuji. Selanjutnya kita melihat daripada pendapat R.C. Sproul mengatakan bahwa saya merasa bingung dan tetap merupakan misteri yang mengganggu saya. Mengapa? Yang pertama dia mengatakan, dari manakah Adam mendapat kecenderungan untuk memilih yang jahat? Jikalau Adam jatuh dalam dosa, itu karena kecenderungannya berbuat dosa. Lalu kecenderungan itu dari mana? Maka muncul kebingungan yang kedua, dia mengatakan, bagaimana kejahatan bisa terjadi dan bisa berasal dari Allah yang baik? Tidak mungkin. Karena Allah menciptakan Adam, Adam muncul kecenderungan. Dari mana kecenderungan Adam? Mungkinkah dari Allah yang begitu baik? Lalu kebingungan yang ketiga yang diungkapkan, bahwa bagaimana kejatuhan setan yang awalnya dia adalah ciptaan Tuhan, yaitu malaikat. Dari seluruh misteri ini, dan saya rasa mungkin saudara juga merasa bingung dalam hal ini, tapi perlu kita melihat pendapat daripada John M. Frame mengatakan bahwa Allah sebagai Tuhan yang berdaulat adalah standar bagi tindakannya sendiri. Misalnya, kita tidak tahu alasan Tuhan mengapa mengizinkan ular atau setan masuk ke dalam Taman Eden. Kita tidak tahu alasan itu. Kemudian bagaimana hubungan kebaikan Allah dan pada waktu dia menyuruh Abraham untuk membunuh Ishak. Lalu kalau kita bergeser lagi, kita melihat bagaimana konteks Ayub yang begitu saleh, begitu baik, tapi diizinkan Tuhan mengalami penderitaan. Allah mempunyai standar tersendiri di dalam seluruh tindakannya, dan manusia tidak mungkin mampu mengerti hal itu. Dan Allah tidak perlu bertanggung jawab untuk menjelaskan hal itu kepada kita, orang-orang yang terbatas. Jadi di sini kita melihat satu aspek penting, bahwa Allah itu berdaulat. Maka 33:19 mengatakan, aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi, kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Ini kalau kita bertanya, mengapa Allah mengasihi sebagian orang? Mengapa Allah tidak mengasihi? Ini semua kedaulatan Tuhan yang tidak boleh diganggu-gugat oleh pendapat manusia. Mari kita semakin bersandar pada Tuhan, karena kita adalah manusia yang jatuh dalam dosa dan yang patut menerima hukuman. Hari ini kita mengerti satu solusi dari segala persoalan dalam dunia ini, yaitu kembali kepada Kristus sebagai juru selamat kita. Tuhan bukanlah sumber kejahatan secara subjektif, tetapi itu semua terjadi di dalam kehendaknya. Tetapi itu ditimbulkan oleh kerusakan moral manusia yang dicipta itu sendiri.